Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengkaji lagi kajian kitab Tauhid ya. Dengan tema hari ini, istirahatkan dirimu sejenak dari kesibukan dunia. Ya, kita mulai dengan membaca suratul Fatihah dan kemudian doa agar Allah mudahkan kita dalam belajar ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah teman-teman, di dalam kitab ini dikatakan bahwa istirahatkan dirimu sejenak dari kesibukan mengurusi duniamu. Urusan yang telah diatur oleh Allah tak perlu lagi kau sibuk untuk mencampurinya ya. Terkadang kita suka mau sok tahu ya, ikut-ikutan mengatur urusannya Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini dikatakan bahwa seseorang kerap merencanakan berbagai hal bagi dirinya sesuai dengan keinginan nafsunya. Ya, alias mengatur-ngatur Allah. Kemudian untuk mencapai rencana yang telah ditetapkannya itu, ia melakukan berbagai pekerjaan yang sangat menyibukkan dirinya. Tentu saja hal ini akan membuatnya lelah, bahkan mungkin kecewa, terutama bila sebagian besar perkara atau hal yang telah direncanakan tidak berhasil diwujudkan ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19 ya. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan hal itu kebaikan yang banyak. Mungkin kita nggak menyukai sesuatu, tetapi ternyata Allah membuat banyak kebaikan dalam hal tersebut. Saya jadi teringat ketika beberapa waktu yang lalu saya mengurusi satu bisnis ya, yang penghasilannya besar ya, lumayan besar. Terus saya sudah sibuk dengan rencana-rencana saya yang banyak kan, udah bikin planning itu. Qadarullah, Allah memberikan saya harus beristirahat, harus bed rest selama berbulan-bulan ya, Masya Allah. Dan saat itu yang saya lakukan adalah ya muhasabah, kemudian memperbanyak ibadah, memperbaiki ibadah dan sebagainya. Nah, terkadang ada sebagian yang tidak mau menerima hal-hal seperti itu. Wah, rencana lagi banyak nih. Tahu-tahu kayak sekarang lagi lockdown kan. Gimana nih? Udah ngatur ini, udah ngatur itu. Oh, jadinya begini kan, jadinya semuanya berantakan ya. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita malah sibuk mengatur-ngatur apa yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Iya kan? Nah, seperti yang dikatakan dalam surat An-Nisa ini kan, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, mungkin kita nggak suka apa yang sudah kita tetapkan sebagai rencana kita, kemudian terhalang ya dengan kejadian-kejadian yang kurang menyenangkan. Padahal Allah menjadikan hal itu banyak kebaikan di dalamnya. Ya, seperti yang saya alami juga kan. Saya udah sibuk mengatur rencana, banyak rencana ini dan itu, kemudian Allah memberikan satu kejadian yang membuat lengan kiri saya itu tidak seperti biasa ya, aktivitasnya tidak seperti biasa, yang padahal saya mengandalkan kekuatan di tangan kiri saya ini sebagai sesuatu yang kuat untuk melakukan sesuatu. Tapi kemudian kata Allah, mungkin kamu menyukai tangan kiri kamu itu, tapi belum tentu ada kebaikan di situ. Allah menjadikannya agak sedikit beristirahat sekarang, tidak seperti biasanya melakukan aktivitas lengan kiri saya ini, karena ternyata di dalamnya banyak kebaikan gitu. Nah, terkadang kita suka mau sok tahu ya, ngatur-ngatur Allah ya teman-teman. Kita ngatur dengan sesuka hati kita, padahal apa yang mungkin kita inginkan sesuai dengan nafsu kita ya, bisa jadi sangat tidak baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, banyak banget nih ya, terutama para muslimah ya, apalagi zaman emansipasi sekarang ini, pengennya menjadi wanita tuh harus mandiri, wanita tuh harus begini dan begitu gitu kan ya.
di kantor ya, banyak hal yang dilakukan di kantor, ingin mencapai prestasi dan sebagainya. Tapi dia lupa bahwa ada kewajiban yang lain sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, ya kan, harus memperhatikan pendidikan agama anak-anaknya, dan kemudian seorang istri harus memperhatikan suaminya, ya kan, dan keluarganya. Nah, terkadang ketika istirahatkan oleh Allah, ya kan, dalam keadaan pandemi kayak gini kan otomatis kan banyak orang harus istirahat, tapi dia terus saja menggebu ingin apa? Ingin mengatur apa-apa yang telah Allah atur, yang seharusnya Allah memberikan kesempatan untuk istirahat, banyak kumpul dengan anak-anak, banyak diskusi musyawarah dengan anak-anak, ya. Diistirahatkan sejenak sama Allah dari dunia, agar anak-anak bisa merasakan kasih sayangnya, agar suami di rumah bisa merasakan kehadiran seorang istri di rumah, gitu kan. Tapi dia menantang itu, gitu kan. Maka kalau kita menantang apa-apa yang sudah Allah atur buat kita, siap-siap saja kita akan menerima hal-hal yang mungkin di luar dugaan. Bisa jadi mungkin Allah membuat sakit mendadak atau apa mendadak, gitu kan ya. Kalau kita sudah menantang Allah, ya sangat mudah buat Allah untuk memberikan kita ya kayak kemarin pembahasan saya itu, gitu kan. Kalau nasihat sudah nggak cukup, maka Allah akan memberikan kamu kepahitan, ya, kepahitan musibah. Agar apa? Agar kamu kembali ke rel yang benar. Nah, oleh karena itu, jika sekarang Allah sedang mengistirahatkan kita sejenak dari kesibukan mengurusi dunia, ya, maka itu adalah suatu kemewahan yang sangat luar biasa. Perbanyak tadabbur Al-Quran, ya, perbanyak bertanya lagi kepada diri sendiri, apa saja yang sudah saya lakukan sebagai seorang hamba Allah, ya kan, dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada saya, apa saja yang sudah saya maksimalkan ketaatan saya kepada Allah, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi tujuannya Allah sejenak mengistirahatkan kita dari dunia, agar kita kembali ke rel yang benar, agar kita kembali ke fitrah yang benar, agar kita kembali menghambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Buat teman-teman yang ngaji di channel ini, yang semangat ikut kajian di channel ini, ya, bersabarlah. Untuk apa? Karena mempelajari tauhid itu butuh sabar, butuh step by step. Termasuk saya yang mengkaji, ya, yang membahas ini ke teman-teman semuanya. Saya sendiri butuh step by step, ya, untuk melatihnya, untuk melatih jalan menuju Allah ini memang bukan hal yang instan, ya, karena butuh latihan, dan latihan. Oke, semangat. Sampai ketemu lagi di kajian yang selanjutnya. Hari ini disudahi dulu. Maka nikmatilah ketika Allah memberikan sejenak kita jeda dari kesibukan mengurusi dunia. Apalagi ini di bulan Ramadan, ya. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.